Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat para petani, para hadirin perangkat desa yang sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Adi Prianto. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan membawakan inovasi baru yang dimana temanya itu adalah penggunaan jerami ini sebagai mulsa. Topik ini penting karena jerami merupakan limbah pertanian yang sangat melimpah dan jika dimanfaatkan dengan baik, ini akan bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah sekaligus mengurangi limbah hasil panen. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu pengertian mulsa. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Mulsa ini berfungsi sebagai pelindung permukaan tanah. Fungsinya itu seperti taruhlah itu selimut bagi tanaman agar tidak cepat kering dan tetap subur. Nah, jerami ini yang biasanya hanya dibakar setelah panen yang sia-sia saja, ternyata ini bisa kita manfaatkan loh Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa sebagai mulsa organik alami dengan menutup permukaan tanah. Menggunakan jerami, kita ini bisa menjaga struktur dan kelembapan tanah tersebut. Lanjut, penggunaan mulsa jerami. Nah, tujuan utama dari penggunaan mulsa jerami adalah untuk mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Jadi, mau tak mau lahan kita ini akan tetap lembab, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, selain itu, mulsa jerami ini juga bisa menekan pertumbuhan gulma. Karena sinar matahari ini akan sulit menembus permukaan tanah tersebut. Kemudian mulsa ini membantu menjaga suhu tanah agar tetap stabil baik saat siang maupun malam hari. Dan yang terakhir itu setelah jerami ini terurai, ia akan menambah kandungan bahan organik yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas manfaat dari mulsa jerami itu. Mulsa jerami ini bisa menahan kelembapan tanah sehingga tanaman itu tidak kekurangan air, terutama pastinya saat musim kemarau lah ya, yang dimana tanaman itu akan sangat membutuhkan air. Unsur hara dari pupuk juga tidak akan mudah hanyut, jadi penggunaannya akan lebih efisien. Pada lahan miring, jerami akan membantu mencegah erosi karena air hujan ini tidak langsung menghantam tanah secara keseluruhan. Mulsa jerami ini terbukti dapat meningkatkan hasil tanaman, baik padi, jagung maupun sayuran seperti cabai dan tomat. Oke, lanjut. Nah, kita masuk cara aplikasi dari mulsa jerami ini. Dalam penerapannya, jerami ini penggunaannya yaitu dengan cara disebar merata Bapak Ibu sekalian di antara barisan tanaman dengan ketebalan kira-kira sekitar 5-10 cm saja, jangan terlalu tebal. Mulsa ini diaplikasikan sebelum tanam sebagai pelindung tanah sejak awal atau sesudah tanam juga bisa untuk menjaga kelembapannya. Nah, jadi hal penting yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai jerami ini menutupi batangnya ya Bapak Ibu sekalian. Batangnya, terutama batang yang masih muda, karena itu akan bisa menghambat pertumbuhannya. Jadi kasih jarak lah sedikit. Nah, lanjut. Kekurangan atau keterbatasan dari penggunaan ini. Walaupun banyak manfaatnya, mulsa jerami ini pasti ada punya beberapa keterbatasan. Nah, yaitu yang kalau lapisannya itu terlalu tebal, itu bisa tempat persembunyian tikus atau hama lain. Jadi jangan terlalu tebal. Intinya kita bisa ukur lah mana pasnya. Nah, yang selanjutnya itu di daerah kering, jerami ini akan sulit terurai karena kekurangan kelembapan. Selain itu, proses penebaran jerami ini akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, terutama di lahan-lahan yang luas gitu kan. Jadi kita itu perlu tenaga kerja. Lanjut. Baiklah, yang terakhir ini masuk di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan penggunaan jerami sebagai mulsa adalah solusi yang murah pastinya. Karena jerami ini kan banyak dibuang
bahkan dibakar secara sia-sia saja. Jadi akan lebih baik kita manfaatkan. Jerami ini juga mudah dan ramah lingkungan tentunya. Dengan cara ini kita ini tidak hanya mengurangi limbah jerami hasil panen, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah dan produktivitas tanaman pasti juga akan meningkat. Namun kita akan tetap perlu mengelola ketebalan dan waktu aplikasi hasilnya akan optimal. Mungkin itu saja ya materi yang kita lakukan pada hari ini. Kami juga berharap bahwasanya Bapak dan Ibu ini akan langsung menerapkannya ke lahan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.